Pulau Buru adalah salah satu pulau terbesar di Maluku yang merupakan salah satu daerah penghasil minyak kayu putih di Indonesia. Pohon kayu putih yang tumbuh secara alamiah ini diyakini menghasilkan minyak dengan tingkat kemurnian tinggi dan mengandung komponen utama yaitu sineol sekitar 65–75%. Mayoritas penduduk Indonesia menyukai produk alami seperti minyak kayu putih, balsam, dan produk herbal lainnya. Indonesia pun terus menunjukkan tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir seperti pada gambar berikut. Berupa tahun 2020 hingga tahun 2024. Peningkatan ini berupa peningkatan permintaan internasional terhadap minyak kayu putih khususnya di Tanjung Put Oil. Minyak kayu putih termasuk dalam kategori kode HS 33029 dikarenakan memiliki potensi pasar luas seperti Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan India. Minyak kayu putih sendiri itu tidak hanya di industri seperti aromaterapi dan farmasi, tetapi juga dalam industri seperti kosmetik, minyak pijat, dan minyak herbal. Dalam proses penawaran dan negosiasi ekspor, penjual menyiapkan quotation berisi harga, minimum order, Incoterm, waktu produksi, metode pembayaran, serta garansi kualitas. Negosiasi kemudian membahas harga CIF, sampel, uji laboratorium, dan rencana kontainer berikutnya. Beberapa prosedur ekspor, yang pertama itu ada legalitas eksportir dan riset pasar. Yang kedua itu ada pemenuhan mutu dan sertifikat. Yang ketiga ada dokumen ekspor komersial. Dan yang keempat itu dokumen keterangan asal atau SKA. Yang kelima itu ada proses PEB dan pengiriman. Sertifikasi minyak kayu putih yaitu COA, MSDS, Halal, dan USDA. Pengiriman minyak kayu putih dari Indonesia ke Amerika Serikat itu paling efisien menggunakan jalur laut. Alasannya karena pengiriman pada jalur laut ini bisa dengan skala pengiriman volume yang besar dan juga biaya yang lebih rendah, serta sudah adanya sesuai dengan keamanan standar internasional. Kayu putih dikemas dalam kontainer, kemudian diangkut menuju pelabuhan. Dengan bantuan kren, kontainer dinaikkan ke atas kapal untuk proses pengiriman. Sistem ini memastikan kayu putih tiba di tujuan dengan aman dan efisien. Ada dua cara pengiriman yang biasanya dilakukan untuk jalur laut. Yang pertama ini LCL atau Less Than Container Load, di mana untuk LCL ini satu kontainer dipakai dengan berbagai jenis barang yang lainnya untuk pengirimannya. Jadi cocok untuk pengiriman dalam skala yang lebih kecil dan juga supaya biayanya lebih hemat. Yang kedua ada FCL. FCL di sini satu kontainer ini khusus untuk barang pribadi perusahaan saja, di mana lebih cocok untuk pengiriman barang yang lebih besar karena lebih efisien dan juga lebih aman untuk pengirimannya. Nah, selanjutnya ada pemilihan kontainer, di mana pemilihan kontainer ini harus dilakukan dengan baik karena dengan sifat minyak kayu putih yang lebih cepat menguap. Ada 3 jenis kontainer dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang pertama ini ada ukuran 20 GP, 40 GP, dan juga 40 HP, di mana masing-masing jenis kontainernya ini memiliki kapasitas yang berbeda-beda sesuai dengan pengiriman. Adapun rencana pengelolaan rantai pasokan untuk ekspor dimulai dengan pengolahan bahan baku, proses produksi, proses pengemasan, serta proses pengendalian suhu atau pelembapan. Saat melakukan ekspor terdapat berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan yang dihadapi seperti perubahan kebijakan pemerintah, meningkatnya persaingan pasar, perubahan harga, dan risiko logistik yang tinggi dalam perdagangan internasional. Untuk hambatannya sendiri, terdapat tekanan regulasi internasional serta tarif impor PBN. Sementara pemerintah dapat mendukung melalui penyederhanaan regulasi, fasilitasi sertifikasi, dan perbaikan layanan logistik agar ekspor minyak kayu putih Indonesia dapat stabil dan berkompetisi di pasar global. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.